Jadi step by stepnya mungkin kita bisa mengingatkan kembali di dalam menganalisa di jam berapapun, di kondisi apapun, selalu perhatikan ya, jangan langsung tiba-tiba entry, jangan langsung tiba-tiba kita menempatkan posisi terbuka kita ya, atau membuka posisi yang tidak jelas dasar-dasarnya ya. Kita awali dari langkah demi langkah ya, langkah-langkah untuk analisa dan entry ya. Ini kata kunci yang pertama adalah dengan melihat harga terdekat, harga terakhir. Dengan cara melihat, satu, lihat harga terakhir, yang kedua dengan melihat harga-harga yang sudah terbentuk ya. Kita bisa mengamati yang sudah berjalan tetapi hanya sebagai pembanding, oh saat ini berada di sekian. Kemudian perhatikan waktu yang berjalan, perhatikan juga detakan demi detakan atau karakternya di sana. Kemudian lihat di candle terakhir ya. Lihat candle terakhir, kemudian setelah di candle terakhir kita amati karakternya, pengaruhnya seperti apa, adakah punya pengaruh yang signifikan terhadap candle sebelumnya. Karena itu perlu dan penting untuk kita bandingkan dengan candle sebelumnya, bandingkan dengan candle terdekat, candle terdekat. Yang selanjutnya, setelah kita lihat oh ternyata high dan low-nya di angka sekian ya, kemudian berikutnya lihat strukturnya, lihat struktur yang membentuk candle itu ya. Artinya di beberapa candle sebelumnya, atau kita bisa perkecil, bisa perbesar, sehingga akan terbentuk susunan candle, di mana dalam susunan candle nanti akan ada naik dan turun, ada naik dan turun. Maka di dalam struktur nanti pasti akan ketemu tren. Di dalam struktur nanti akan ketemu tren, karena dalam struktur nanti selalu ada struktur ke atas, struktur ke bawah, atau bahkan datar. Karena itu struktur ini untuk menentukan tren. Kemudian setelah kita ketemu, oh ini belum ada tren, oh ini masih pendek, maka selanjutnya kita bisa lihat atau kita bisa mengukur ya range-nya, sehingga kita memudahkan kita untuk mengetahui batas-batas kemampuan pergerakan hari ini. Apakah pasti seperti itu? Tidak ada yang pasti, yang ada adalah kemungkinan terbesar dan rata-rata begitu. Setelah itu kita lihat ya, selain kita lihat dari strukturnya, dari range-nya, kita lihat level. Ketika trennya menuju ke satu arah, naik atau turun ya, dan berbenturan dengan level support maupun resisten ya. Kalau di atas berarti resisten, kalau di bawah berarti support. Kalau berbenturan atau mendekati atau sejajar dan masih berada di sekitaran itu, maka kita tunggu konfirmasi berikutnya. Apakah nanti akan breakout atau berbalik? Yang paling penting di sini ya, kita lihat levelnya. Karena pada dasarnya untuk entry hanya ada dua. Untuk entry hanya ada dua yang paling potensial. Satu breakout, yang satu reversal. Tunggu breakout atau reversal. Breakout berarti menembus, reversal berarti berbalik. Di kondisi yang tidak ada petunjuk, di kondisi yang berada di tengah-tengah dan tidak ada trigger sama sekali, tidak ada kecenderungan sama sekali, maka yang kita lakukan adalah
menunggu, wait and see. Kesabaran itu yang nanti yang akan kita uji di sana. Nanti kita akan bahas satu persatu ya, supaya kita pelan-pelan nanti bisa mempraktekkan. Kalau kita pengen kualitas, maka belajarlah bersabar menunggu momentum itu muncul. Jadi menunggu hingga yang ada di pasar sana itu searah atau match dengan aturan kita yang kita sudah rencanakan. Atau bahasanya adalah pola yang terbentuk di sana memenuhi syarat dari aturan trading saya. Selama itu tidak muncul, maka kita bersabar untuk menunggu. Bersabar untuk menunggu sampai ada. Apakah pasti muncul? Ya, secara umum pasti ada. Walaupun hanya 1 kali, 2 kali pasti ada. Karena pada dasarnya kita berbisnis atau kita berusaha, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa profit. Tidak harus sekian kali, tidak harus banyak kali, tapi yang paling penting walaupun hanya 1 kali 2 kali, asal memenuhi syarat dari target kita, tentu sudah lebih dari cukup. Kita coba untuk lihat di prakteknya ya, dimulai dari harga yang sedang berjalan, kemudian waktunya, kemudian dari sisi candle terakhir, candle sebelumnya, kemudian strukturnya, range-nya, kemudian level ya. Kita akan coba untuk menjabarkan satu persatu ya. Yang pertama berkaitan dengan tadi, yang pertama dengan harga terkini. Harga terkini yang kita baca nanti sekali lagi ada body candle. Kemudian ada sumbu. Kemudian di sana ada high dan low. Kemudian ada rasio antara body dan sumbu. Ditambah dengan waktu. Waktu sekarang menunjukkan berapa menit dari pergantian candle. Kemudian kalau kita melihat dari sisi ukuran ya, dari sisi high dan low-nya nanti akan ketemu. Biasanya kalau market sepi itu pendek-pendek, kecil-kecil. Kemudian dari langkah yang kedua, tadi ada high dan low, sumbu atau rejeksi ini ya. Kemudian ada high low-nya, kemudian rasio, ada waktu. Yang kedua adalah berkaitan dengan struktur. Nah, struktur ini mengarah pada tren atau kecenderungan. Nah, bagaimana menentukan tren ini? Ya, menentukan tren kita bisa lihat secara visual. Yang pertama secara visual, secara kasat mata. Tren naik berarti arahnya ke atas. Arah itu berarti candlenya menuju ke atas. Dari sisi visual akan ketemu. Kemudian dari yang kedua kita lihat dari dominan warna. Yang ketiga kita bisa lihat dari high dan low atau swing high dan swing low-nya ya. Kalau high dan low-nya nanti mungkin agak membingungkan ya. Swing high dan swing low-nya. Swing low. Nah, kita bisa mengetahui kecenderungan itu sudah mulai kuat jika dalam swing high dan swing low ini minimal 2 puncak, 2 lembah. 2 puncak, 2 lembah. Kita bisa menarik dengan garis tren juga ya. Garis tren. Dari visual itu dari kasat mata yang muncul di tampilan itu ya. Kasat mata itu ya begini. Ya, kita lihat dulu dari yang begini dulu ya. Oke. Dari kasat mata misalkan begini. Ini hijau ini mulai mendominasi. Jadi tadi yang pertama dari visual. Perhatikan visual ini berarti kecenderungannya atau arahnya
dia mendongak ke atas, visual. Secara visual dia bergerak naik. Yang kedua, dengan melihat swing high dan swing low-nya. Ya, kalau ini berarti tidak ada swing high dan swing low-nya ya. Ini masih berada di jajaran baris naik. Lebih mendominasi ke arah naiknya dari visual menuju ke atas. Dari sisi swing high dan swing low-nya kita tidak ada swing low-nya, hanya langsung menuju ke atas. Yang ketiga, setelah dari swing high dan swing low, untuk melihat tren ini kita bisa menggunakan apa tadi yang berikutnya tadi ya. Kita coba lihat lagi biar urut. Satunya lagi kita bisa lihat yang ini. Jadi dari visual, dari dominan warna ya, dari dominan warna. Oke, kita lihat dari dominan warna. Kalau kita amati yang di sini dominan warnanya adalah hijau, sehingga trennya naik atau kecenderungannya naik. Kemudian berikutnya ada yang selanjutnya dari swing high dan swing low-nya. Tadi swing high dan swing low-nya tidak ada. Swing high swing low itu begini ya. Naik kemudian turun, naik lagi, turun lagi. Jadi ini ada swing high-nya di sini, swing high-nya di sini, ini swing low-nya di sini. Kemudian yang ketiga, yang keempat lah, garis tren ya. Kita bisa menggunakan garis tren untuk mengukur, untuk mengetahui kecenderungan. Kita bisa menggunakan garis tren ya, dengan cara menghubungkan satu titik dengan titik berikutnya. Karena ini tidak ada swingnya ya, maka ini menarik garis trennya masih cukup kurang valid ya, meskipun bisa saja ya, karena tidak ada swingnya. Jadi titik-titiknya yang banyak disentuh itu kita tarik garis sampai di sini. Kalau yang di bawah, di atas ini. Kalau yang di atas, oke, ini seperti ini. Ya, kita bisa menarik yang banyak disentuh. Ini disentuh, ini disentuh, ini disentuh, dan ini disentuh. Maka kita bisa tarik garis tren seperti ini.